like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Tia TV. Ini channelnya Tia ya. Untuk kalian itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena apa? Semoga mendukung video-videonya Tia. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, Tia terima kasih kepada kalian dan juga like. Nah, sebelumnya kemarin itu kita sudah membahas tentang materi tekanan zat padat. Nah, untuk kedua ini, pertemuan kedua itu apa? Kita akan membahas materi tentang tekanan zat cair atau yang disebut tentang hidrostatis. Nah, untuk kalian nanti Tia akan menge-share videonya lewat ini YouTube. Nah, itu dipelajari sampai selesai dari video awal sampai video akhir, oke? Jangan di skip-skip. Kalau di skip nanti kalian tuh tidak paham ya. Kalau bisa itu harus ditonton dari awal sampai akhir. Biar apa? Biar pelajarannya tentang tekanan zat cair ini kalian paham. Oke? Untuk kalian jangan lupa tetap semangat belajarnya, tetap dimanapun kalian berada, tetap sehat, semangat belajar. Oke? Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis atau disebut dengan tekanan zat cair. Tuh, kalian bisa sendiri mengamati tekanan tersebut lewat video yang Tia sampaikan. Nah, pernahkah kalian berenang? Semakin dalam kita menyelam saat berenang, kepala kita itu akan terasa lebih pening, kayak berat, kayak pusing. Itu karena apa? Dikarenakan secara fisika itu kita bisa membuktikan semakin dalam kita menyelam akan lebih sulit berenang dibandingkan penyelam di atas permukaan laut. Kenapa demikian? Karena ia terkena tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair pada saat dia di bawah air. Nah, tekanannya itu semakin besar dibandingkan penyelam yang di atas permukaan air. Makanya semakin kita menyelam di bawah, semakin dalam kepala kita akan terasa berat. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, rumusnya pH atau tekanan hidrostatis Rho kali G kali H. pH itu tekanan zat cair pH itu tekanan zat cair, satuannya Pascal, sedangkan Rho itu massa jenis air, satuannya kilo per meter persegi, sedangkan G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan H itu ketinggian, satuannya meter. Jadi kenapa konsep inilah yang membuat si penyelam yang berada di bawah kepalanya akan lebih sakit daripada yang hanya di sekitar permukaan saja, karena ia mendapat tekanan dari zat cair. Kalian bisa lihat ya, itu rumusnya dan ini contohnya. Nah, ayo kita lakukan sebuah percobaan. Nah, di sini ada sebuah gelas, tapi gelas itu tuh mempunyai sebuah tekanan A, dari tekanan A, kemudian tekanan B dan tekanan C. Di situ tekanan A itu adalah 50 cm, kemudian tekanan B itu ada 100 cm. Dan di C itu ada 150 cm. Nah, itu adalah sebuah ketinggian ya. Tuh. Kemudian karena air mana yang mengucur paling jauh. Nah, ini maksudnya tuh
nanti ketika pada tempat itu dilubangi ya kan, dari ketinggian A, B, C, terus tekanannya nanti air itu akan mengalir yang lebih panjang yang mana atau yang lebih jauh itu yang mana. Tekanan hidrostatis yang paling besar itu nantinya akan terdapat di mana? Di keran yang nomor C, ya kan tuh. Karena apa? Perbandingan jaraknya aja 3 kali lipat dari keran A. Maka karena jenis airnya sama, tekanan hidrostatisnya akan 3 kali lipat lebih besar dibanding keran yang A atau ketinggian yang A tadi. Nah, perlu kalian ingat bahwa untuk mengecek tekanan hidrostatis, bagian jarak diukur dari permukaan zat cair, bukan dari dasarnya ya, atau dasar tanahnya tuh bukan, tapi dari permukaan. Nah, kalau pengukuran dari dasarnya tuh salah ya, tapi dari dasarnya permukaan benda itu ya. Nah, ini contoh soalnya tadi. Dari gambar tersebut, apabila percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dan massa jenis A, zat cair itu adalah 1000 km per kubik. Berapakah besar tekanan di titik A, titik B, dan titik C? Nah, nanti kita bisa diketahui ya. Nah, pertama diketahui itu gravitasinya berapa pada soal 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Itu gravitasinya. Kemudian rho-nya itu massa jenis airnya 1000 km per kubik. Kemudian H itu tadi apa? Ketinggian. Berarti ketinggian dari titik C ya kan, tadi berapa? Yang C itu 150 cm. Karena H itu harus satuannya meter, berarti kalian harus ubah cm ke meter, berarti 150 cm jadikan meter berapa? 1,5 meter. Kemudian yang ketinggian A atau H di titik A itu sama dengan berapa? 50 cm. Nah, 50 cm itu kalian harus ubah ke meter, berarti 0,5 meter. Nah, ditanyakan berapa tekanan yang ditanyakan itu berapa tekanan di titik A dan di titik C. Nah, dijawab ya kan. Di titik A itu diketahui dengan rumus P sama dengan rho kali G kali H. Tadi rho-nya berapa? 1000, kemudian gravitasinya ditulis 9,8 dan ketinggian di titik A itu yang digunakan satuannya 0,5 meter. Nah, berarti tinggal ngalikkan 1000 kali 9,8 kali 0,5 berapa? 4900 Pascal. Kemudian kita jawab tekanan di titik C. Dengan rumusnya sama, P sama dengan rho kali G kali H, ya kan? Kemudian 1000 kali 9,8. Nah, untuk ketinggiannya di titik C berapa? 1,5 meter, berarti 1000 kali 9,8 kali 1,5 berarti berapa itu? 14.700 Pascal. Nah, untuk tugas kalian di rumah yaitu mencari tekanan di titik yang B ya, atau mencari besar tekanan di titik yang B itu dengan rumus yang sama yang telah Ibu Tia contohkan. Oke, di buku tulis berikan contoh beberapa
yaitu penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah, itu lubangnya. Kemudian apa? Bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas. Karena apa? Untuk menahan tekanan. Yang ketiga, semakin penyelam itu menyelam di bawah permukaan air laut, telinga akan semakin merasakan sakit. Kemudian yang keempat, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Agar mengalir tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tugasnya oke, dan meringkas materinya.